A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ahbab al-a'izza, azanallahu wa iyyakum jami'an. Pada program Tartila pekan ini, insyaallah ta'ala kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu berkaitan tentang hukum ra'ya, dilihat dari sisi tafkhim dan tarkik. Sebelumnya telah kita membahas berkaitan tentang huruf ra' yang tafkhim, dan telah kita membahas 6 bentuk ra' yang tafkhim, ya. Dan kita telah menjelaskan makna tafkhim, ya, kemarin, ya, apa itu tafkhim, ya, apa itu tafkhim dan apa itu tarkik. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kaidah tafkhim pada huruf ra yang tersisa, kemudian kita melanjutkan, ya, ra yang dibaca dengan tipis. Barakallahu fikum hayakumullah. Ayyuhal ahbab al-a'izza, azanallahu wa iyyakum jami'an. Bisa dilihat papan tulis, itu akan lebih mudah, ya, untuk memahami kaidah ra yang tafkhim dan tarkik, ya. Jadi huruf ra, ya. Jadi untuk lebih jelas tentang huruf ra di pertemuan sebelumnya, ya. Ini hanya pembahasan lanjutan dari pembahasan ra yang kemarin, ya. Jadi ada beberapa huruf dalam Al-Quran itu, ada yang dibaca tebal, ada yang dibaca tipis, dan ada yang kadang dibaca tebal, dan ada kadang dibaca tebal, dan ada yang dibaca tipis, kadang dibaca tebal dan kadang dibaca tipis. Itu huruf ra, ya. Jadi ra, cara mengucapkannya, maaf, ya, cara mengucapnya bisa tafkhim, ya. Namanya apa? Tafkhim, tafkhimun, atau bahasa kita adalah apa? Tebal. Begitu juga bisa kita bacanya dengan apa? Tarkik. Apa itu tarkik? Tarkikun, ya, dibaca dengan tipis. Apa yang dimaksud dengan dibaca tebal dan tipis? Coba lihat di sini, ya. Jadi huruf ra, ri, ru, bar, bir, bur. Perhatikan. Barakallahu fikum. Jadi dibaca ro dan bukan dibaca ra. Tapi dibaca apa? Ro. Nah, bacaan yang mengarah ke huruf o itu disebut dengan tafkhim, ya. Dibaca dengan tafkhim. Dibacaan tebal, ro, bukan dibaca ra. Justru kalau dibaca dengan ra itu namanya tipis, ya. Tapi dibaca apa? Ro. Kemudian berikutnya ri, ya. Huruf i benar-benar i, ri, bukan dibaca rui. Bukan dibaca rui. Itu dibaca tebal namanya, ya. Tapi dibaca ri, itu tipis. Coba kita lihat huruf selain ra, ada huruf so, ya. So, si, su, bos. Dalam semua keadaan itu dibaca tebal. Dalam semua keadaan dibaca tebal, huruf so, si, ya. I-nya pun mengarah ke huruf o, si, ya. Su, ya. Adapun ra, ri, bukan dibaca ri, tapi dibaca ri. Mumtaz, barakallahu fikum. Kemudian ketika dalam keadaan dhammah dibaca ru. Ru dibaca tebal. Ru. Ru, ya. Nah, keadaan dalam sukun kita lihat huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya adalah fathah, maka dibaca tebal. Bar, bukan dibaca bar, tapi bar. Kalau dia sukun dibaca bir. Bir. Ya, dibaca tipis. Kalau sebelumnya dhammah dibaca tebal, bur.
Ya, bur. Taib barakallahu fikum. Ini kaidah dasar ya pada pengucapan huruf ra. Barakallahu fikum. Kemarin kita udah bahas ya. Jadi mohon dilihat video sebelumnya. Ini saya hapus ya. Kita akan melanjutkan keadaan ra dibaca tebal. Sebelumnya telah kita membahas keadaannya. Sebelumnya apa? Ketika berharokat fathah ya. Kemudian ketika berharokat dhammah atau dalam keadaan sukun tapi sebelumnya fathah atau sebelumnya adalah dhammah ya. Taib, kita lanjutkan ya. Keadaan ra berikutnya ini ya. Kapan dibaca tebal? Ini pembahasan kita nih. Kapan dibaca tebal? Kita lanjutkan pembahasan sebelumnya ya. Seperti apa? Sebelumnya kan kita baca Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Bukan dibaca Ar-Rahmanir Rahim, tapi dibaca Allah. Nah, ini dibaca tebal namanya ya. Kemudian sebelumnya kita bahas contoh yang sebelumnya adalah wa idz qala Isa bin Maryam. Isa bin wa idz qala Isa bin Maryam. Perhatikan di sini ra sukun. Dibaca Maryam, bukan dibaca Maryam. Ini murajaah aja sebelumnya ya. Murajaah sebelumnya. Atau dalam Al-Quran, wal fajr. Ini dibaca tebal, wal fajr. Karena ada huruf ra ini sukun, ya, ra sukun, wal fajr. Karena ra-nya sukun, karena waqaf. Sebelum ra sukun ada jim sukun, tapi sebelumnya adalah fathah. Ini dibaca tebal, wal fajr, ya. Ahsantum, hayakumullah, ya. Ini murajaah sebelumnya. Ini saya hapus lagi, ya. Baik, barakallahu fikum. Sekarang kita akan melanjutkan keadaan ra ya, yang berikutnya atau yang ketujuh kalau nggak salah ini, ketujuh ya. Barakallahu fikum. Ini dibaca tebal ketika ra-nya dalam keadaan sukun ya. Ra sukun. Nah, ini ra sukun namanya. Qablaha kasrah. Qablaha. Masih ingat qablaha? Apa artinya qablaha? Ini berharokat kasrah sebelumnya. Qablaha, sebelum qabliyah, ba'diyah, ya. Wa ba'daha fathah, ya. Maaf ya. Qablaha kasrah, ya, ghairi asliyah. Ghairi artinya selain, bukan kasrah yang asli. Atau pakai la asliyah ya, pakai la aja lebih mudah. Ya. La asliyah, tidak asli. La itu tidak asli ya. La asliyah, tidak asli. Huruf ra sukun sebelumnya adalah berharokat kasrah, tapi bukan asli. Kalau asli itu nggak boleh. Contoh kalau asli ra sukun, apa contohnya misalnya? Syir'atan wa minhaja, ya. Syir'a. Ini ra sukun, tapi ini asli nih ra-nya. Sukunnya. Syir'atan wa minhaja itu ya. Syir'atan wa minhaja. Wa minhaja. Kalau ini ra-nya asli, sukunnya asli. Nah, ini qablaha kasrah la asli. Nah, ini tidak asli. Ya nanti kita akan kasih contoh ya.
Nah. Jadi ra sukun qablaha kasrah la asliyah. Jadi yang sebelumnya kasrah tapi kasrahnya tidak asli. Ini contohnya ya, ada dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa contohnya ya? Inna jahannama ya. Inna jahannama kanat mirsada. Perhatikan di sini. Insya Allah nanti kita akan praktek ya ikhwan di dalam Al-Quran. Kita akan baca dan kita akan melihat mana ra tebal, mana ra tipis. Inna jahannama kanat mirsada. Bukan yang ini. Bukan, maaf. Ini salah ya. Yang ra sukun, yang tidak asli ya Pak ya. Nah, ini nih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini baru benar. Irji'i, ini surah Al-Fajr kalau nggak salah ya. Irji'i ila rabbika. Ila rabbiki. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyatan mardiyah. Mardiyah. Tapi kita perhatikan yang di sininya ya. Kalau di sini dibaca tebal ra, bukan dibaca ila rabbika, tapi dibaca ila rabbika. Di sini juga radiyatan mardiyah. Di sini dibaca dibaca tebal karena ra sukun sebelumnya adalah fathah. Mardiyah. Kaidah tebal berikutnya ini ketika ra sukun sebelumnya kasroh, tapi kasrohnya tidak asli. Ini tidak asli dalam kaidah ilmu bahasa Arab ya. Ya, tapi kalau ada ra seperti ini, sebenarnya huruf A itu tidak berharokat ya. Huruf alif. Yang berharokat itu adalah hamzah. Tapi kalau huruf alif itu bukan berharokat. Contoh ya. Qala. Alifnya di mana? Di tengah. Bukan dibaca qala. Tapi dibaca qala. Tidak punya harokat sebenarnya. Alif tidak berharokah. Fathah, kasroh atau dhammah. Bukan dibaca qaula atau qaila. Bukan. Tidak punya harokat. Qala. Hanya untuk apa? Memberikan tanda panjang. Tanda panjang. Makanya terlewat qala. Tapi kalau ada alif, nih, alif sebelumnya kasroh ya. Dan ini asli ya, asli karena ini berasal dari kalimat roja'a sebenarnya kalau kita belajar bahasa Arab. Tapi inilah tanda bahwa alif sebenarnya enggak punya kasroh, enggak punya harokat, fathah atau kasroh atau dhammah. Tapi kalau ada ra sukun sebelumnya, ada alif yang seperti ini, bukan alif yang hamzah ya. Ya, ini dibaca tebal. Irji'i. Walaupun kaidah asal sebenarnya kalau ada ra sukun sebelumnya adalah kasroh itu tipis. Dibaca tipis. Kaidah asalnya. Tadi yang saya bilang, syir'atan ini asal. Maaf. Syir'atan, syir, bukan syiro, syiro. Tapi kalau ini dibaca irji'i. Kenapa? Ra sukun sebelumnya kasroh la asliyah, bukan asli. Ini semoga dipahami ya. Contoh yang lain misalnya ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini supaya mudah, kasih contoh lagi. Afi qulubihim, yang dalam Al-Qur'an ya. Afi qulubihim maradun amir tabu. Nah, di sini perhatikan. Ini ada pulpen ya. Afi qulubihim maradun amir tabu am yakhafuna an yahifallahu alaihim wa rasuluh. Itu ada dalam Al-Qur'an ya. Sampai di sini cukup ya. Afi qulubihim maradun. Ini ra dibaca tebal. Amir tabu. Nah, ini ra sukun. Sebelumnya kasrah. Perhatikan di sini kasrahnya. Ini kasrahnya. Tapi ra-nya ini tidak asli, ya. Tidak asli. Karena asalnya ini adalah am. Am. Ya. Tapi setelah am ada alif. Sukun juga. Setelah alif, ro sukun. Ini gimana cara bacanya? Makanya sukun harus ada yang mengalah, yang lebih kuat, yang berharokat. Yang lemah, alif ini lemah. Ya tetap dia nggak punya harokat. Ya. Dia tetap dalam keadaan sukun. Yang kuat itu adalah huruf mim. Dalam kaidah bahasa Arab ini ya. Amir, mim. Jadi yang tadinya sukun am, sebenarnya am. Afi qulubihim maradun am irtabu. Am irji'i, am irtabu. Yang udah belajar bahasa Arab insya Allah ngerti. Tapi ini pelan-pelan. Jadi ketika melihat seperti ro sukun, sebelumnya alif kayak begini, ada ini enggak asli, dibaca tebal. Dan ini nggak banyak ya dalam Al-Quran ya, nggak banyak dalam Al-Quran. Kalau nggak tahu misalnya kemudian dibaca tipis, ya insya Allah Taala Allah Ghafurur Rahim ya. Tapi kalau tahu, ya udah tahu misalnya, wajib dibaca dengan tebal karena baca Al-Quran itu harus membacanya sebagaimana yang diturunkan ya. Iqra'u Al-Quran biluhunil Arab, bacalah Al-Quran dengan lahjahnya orang Arab ya. Ya, kemudian Rasulullah SAW juga mencontohkan ya belajar Al-Quran itu dengan talaki ya. Nah di sini cara bacanya perhatikan afi qulubihim maradun amir tabu, bukan amil tabu. Kaidah asalnya ro sebenarnya kalau sebelumnya sukun dibaca tipis. Kaidah asal. Tapi ini pengecualian ya. Dibaca tebal karena sebelumnya ada ro sukun, sebelumnya adalah kasrah yang tidak asli. Amir tabu. Gak banyak emang. Dalam Al-Quran, irtadolahum contohnya ya. Irtadolahum. La yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadolahum. Itu boleh. Nah ini contoh, ini saya kasih contoh supaya teman-teman mudah memahami ya. Kaidah yang ini, ro sukun sebelumnya kasroh tapi bukan asli. Tapi kalau asli dia dibaca tipis. Wallahu a'lam bissawab. La yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum. Ya, sini aja saya ngambil. Dinahumul ladzi irtadha lahum. La yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum. Salah lagi nih. Dinahumul ladzi irtadha lahum. Dinahumul ladzi irtadha lahum. Alladzi. Ini maaf ini kalau paling bawah nih. Lahum.
dinahumul ladzi ladzi irtadalahum. Nah, perhatikan di sini ada ra sukun sebelumnya kasroh. Kasrohnya mana? Yang di sini. Alladzi. Ya-nya sukun, alifnya sukun, ya. Alladzi irtadalahum. Dibaca dinahumul ladzi irtadalahum. Alladzi irtadalahum atau irtadalahum. Irtadalahum. Supaya mudah ini. Sama seperti irji'i. Irtadalahum. Irtadalahum dinahumul ladzi irtadalahum. Barakallahu fikum. Ini contoh kalau ada ra sukun sebelumnya adalah kasrah tapi kasrahnya tidak asli. Kalau asli wajib dibaca tipis. Baik, semoga mudah dipahami. Ya, ini kita akan berusaha mempraktekkan banyak praktek ya, insyaallah taala. Baik, ini murojaah aja. Coba diikutin ya, dibaca ya. Irji'i, coba dibaca bukan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ikutin yang di sini. Irji'i irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baik, barakallahu fikum. Ini dibaca tebal. Kemudian berikutnya tadi apa? Amir tabu tabu. Ini yang ada dalam Al-Qur'an ya. Amir tabu. Semuanya. Amir tabu, bukan amir, tapi perhatikan saya. Amir tabu. Ya. Amir tabu. Bukan dibaca amir tabu. Soalnya banyak yang baca anzartahum. Yang benar adalah anzartahum. Ya. Amir tabu. Ya. Mumtaz. Irtadalahum. Coba. Irtadalahum. Irtadalahum. Ahsantum. Hayakumullah, barakallahu fikum. Kita lanjut ke kaidah berikutnya ya. Antum bisa screenshot aja ya atau ngulang videonya, lebih mudah dan dicatat kalau bisa di sana ya. Ya, supaya setiap lupa enggak kembali ke videonya gitu kan. Antum catat. Ra sukun sebelumnya adalah kasrah tapi kasrahnya bukan asli. Sekarang ra sukun ya. Qablaha kasrah. Yang asli, kasrah asli, kasrah musta'la namanya ya. Musta'la namanya. Apa itu musta'la? Kasrah yang dari huruf isti'la. Ya. Isti'la'i. Ya. Kasrah yang dari huruf isti'la, ya. Atau ini terlalu kurang familiar ya. Kasrah isti'la aja gitu caranya. Kasrah isti'la. Nah, ini lebih mudah. Isti'la. Qablaha kasrah isti'la. Masih ingat huruf-huruf isti'la? Huruf-huruf isti'la itu terangkum dalam kalimat khusso doltin ya, doltin kiz. Ini huruf isti'la ya, huruf isti'la. Kha, jadi perhatikan harokat Arab itu cuma 3, yaitu a,
I, U. Contohnya A, I, U. Ba, bi, bu. Sa, si, su. Tidak ada O dan tidak ada E. Lain dengan kita. Huruf hidupnya adalah A, I, U, E, O. Di Arab nggak punya E, nggak punya O. Ya. Nah, tapi kalau ada bunyi mirip dengan O, itu namanya isti'la. Atau seperti huruf ro ini, ro. Ini adalah bunyi O, ro. Nggak dibaca ra. Ro. Disebut dengan tafkhim atau isti'la. Suara huruf A yang mengarah kepada huruf O itu namanya isti'la. Contohnya di sini, bukan dibaca ho, tapi dibaca kha. Sa, bukan dibaca so. So, bukan so. Sa. Ya. Do, bukan dibaca do, tapi do. Ada A yang pergi ke huruf O. Gha, gha, ghi, ghu, bagh, mumtaz. Ta, bukan dibaca ta, ta. Qa, bukan dibaca ka. Dha, bukan dibaca dhu, dha. Ya, A yang mengarah ke huruf O. Baik. Ini namanya adalah isti'la. Ketika ada ra sukun, sebelumnya adalah kasroh. Kasrohnya berasal dari huruf isti'la. Barakallahu fikum. Yang tadi ini kasroh asli ya. Dan setelahnya nih, ba'da huruf isti'la. Afwan ini. Wa ba'da, maaf. Wa ba'da, wa ba'daha, wa ba'daha, isti'la. Ya, wa ba'da. Dan setelahnya adalah huruf isti'la. Isti'la. Isti'la'i. Ya, ini. Perhatikan. Yang tadi saya sebut ini huruf isti'la. Jadi setelahnya huruf isti'la. Contohnya ya. Apa ya? Tadi yang saya sebut. Inna jahannama kanat mirsada. Nah, ini. Ini baru benar nih. Inna jahannama kanat mirsada. Perhatikan. Inna jahannama kanat mirsada. Nah, ini perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna jahannama kanat mirsada. Perhatikan ra sukun. Ra sukun qablaha kasrah. Ra sukun sebelumnya kasrah. Wa ba'daha, tapi setelahnya huruf isti'la. Maaf ya, itu yang benar. Wa ba'daha isti'la, dan huruf setelahnya adalah isti'la. Ini namanya istilah huruf shad. Shad masuk enggak? Masuk, Masya Allah. Ini ya. Huruf isti'la ini kha, sa, dha, ghain, ta, kha, dha. Mirsada. Inna jahannama kanat mirsada. Ini contohnya ya. Coba diikutin ya. Saya baca. Inna jahannama kanat mirsada. Tadi sekali lagi, kaidah asalnya sebenarnya ketika ra sukun, sebelumnya adalah kasrah tipis, mir. Fi miryatin min liqa'i. Contoh ya. Fi mir yatim fi miryatin min liqa'i. Fi miryatin. Ini enggak boleh dibaca tebal. Fi miryatin, enggak, karena ra sukun sebelumnya kasrah. Kenapa di sini dibaca tebal? Karena setelahnya ada huruf isti'la. Nah ini.
Kalau di sini huruf ya istilah tidak? Tidak. Fi miryatin min liqa'ih. Nah, gitu kan? Nah, contohnya Fir'aun. Wa qala Fir'aun dharuni aqtul Musa, gitu kan? An aqtulu Musa. Fir'aun. Fir'aun. Ini ra sukun tapi sebelumnya adalah kasrah, udah benar. Setelahnya huruf ain. Ain termasuk huruf istilah tidak? Tidak. Maka dibaca dengan tipis. Fir'aun. Wa qala Fir'aun. Wa qala Fir'aun dharuni. Wa qala Fir'aun. Wa qala bukan dibaca wa qala Fir'aun. Di sini juga sama, mir bukan. Tapi kalau di sini wajib dibaca tebal. Inna jahannama kanat mirsada. Bukan dibaca apa? Mirsada. Dibaca tebal. Apa alasannya? Karena setelahnya huruf isti'la. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bisa dipahami ya. Contoh lain, Ustaz, apa kira-kira? Teman-teman, apa? Kirtosa. Nah, kirtos misalnya ya. Kirtos. Wa nazzalna 'alaika kitaban fi qirtas. Ya. Boleh. Benar. Wa nazzalna dalam Al-Qur'an ya. Wa nazzalna 'alaika kitaba. Alaika kitaban fi qirtas. Kitaban fi. Nah, nunduk dikit enggak apa-apa lah. Qirtasa. Fi qirtasin. Sampai di sini enggak apa-apa. Maaf ini. Oh iya benar. Wa nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasa. Di sini ada ra sukun. Ini ra. Sebelumnya kasrah, tapi setelahnya lihat huruf apa? Huruf isti'la bukan? Nah, huruf to. Masuk enggak huruf to? Kha, so, do, ghain, to. Masuk ya. Maka ini dibaca ro-nya tebal. Qirtas ya. Fi qirtas. Gimana? Coba lihat. Fi qirtas. Wa nazzalna 'alaika kitaban fi qirtas. Ya, nah. Bukan dibaca bukan. Tapi dibaca tebal. Qirtas ya. Barakallahu fikum hayakumullah. Ini contoh bahwa kalau ada ra sukun sebelumnya kasrah wa ba'daha istilah dan setelahnya huruf isti'la. Contoh lain. Ada ini satu contoh lagi misalnya. Ini saya hapus ya. Teman-teman udah ini yang ini saya hapus. Inna jahannama kanat mirsada. Ini saya hapus. Barakallahu fikum. Coba dilihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa irsadan liman haraba Allah wa rasulah. Liman haraba Allah wa rasulah. Perhatikan di sini. Wa irsadan liman haraballah. Perhatikan ya. Di sini ada ra sukun yang di sini. Ra sukun. Kaidah asal lagi-lagi saya ingatkan, ketika ra sukun sebelumnya adalah kasrah dibaca tipis. Ya. Ra sukun sebelumnya tipis. Sebelum ra sukun kaidahnya tipis sebenarnya.
Tapi ketika ada ra sukun, sebelumnya adalah kasrah udah benar, tapi setelahnya huruf isti'la, huruf shad. Di sini ada huruf shad ya, sa. Wa irsadan liman haraballaha wa rasulah. Wa irsadan liman haraballaha wa rasulah. Coba diikutin bukan dibaca wa irsada, wa irsada. Nah, ahsantum hayakumullah. Semoga pertemuan kali ini bisa dipahami ya, dan bisa dilihat video sebelumnya ya, karena ini adalah kelanjutan ketika pembahasannya huruf tafkhim, dan insyaallah taala nanti kita akan bahas pembahasan ketika huruf tarqiq ya. Saya kira kita cukupkan ya sampai di sini, kurang lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Kalau ada pertanyaan ikhwani fillah bisa langsung ya lewat nomor yang tersedia atau lewat kolom komentar, nggak ada masalah. Ya, insya Allah nanti kita jawab di pertemuan berikutnya ya. Nah, jadi kaidah keduanya adalah ya sisa yang kemarin adalah ra sukun, sebelumnya adalah kasrah. Kemudian setelahnya adalah isti'la ya. Dan isti'lanya harus harokat selain kasrah sebenarnya ya. Patah atau dhammah ya. Kalau setelahnya adalah kasrah itu boleh dua, boleh tipis, boleh tebal. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari kekurangan dan kekhilafan saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya dan antum semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.